Dari hobi menjadi rezeki, itulah perjalanan seorang perempuan tangguh di Bengkong Tengah. Lewat tangan sederhananya, ia menghadirkan pempek dan tekwan khas Palembang yang sudah menjadi makanan favorit banyak orang di kota Batam. Mari kita simak kisah pempek Maulinisa dari Sapa UMKM episode kali ini. Bersama saya Rizky Rahmadani di Sapa UMKM. Kali ini saya berada di Bengkong Tengah, tepatnya produksi pempek dan tekwan Bu Maulinisa. Yuk ikuti keseruan saya hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiki Bu dari Batam TV. Ini rumah produksinya pempek dan tekwan Maulinisa ya? Iya. Oh. Bu, ini Ibu mau ngapain habis ini Bu? Kita mau praktekin. Ibu mau produksi ini, pempek sama tekwannya. Ya. Saya mau lihat boleh? Boleh. Kota Batam dikenal dengan surganya kuliner, apalagi kuliner khas Sumatera Selatan Palembang, yakni pempek, tekwan, dan model yang cukup banyak dijumpai di Kota Batam. Dari sebuah rumah sederhana kafling mandiri Bengkong Tengah, aroma khas kuah cuko yang pekat menggugah selera pecinta kuliner. Inilah jejak kuliner Palembang yang tumbuh di tanah Batam, pempek Maulinisa, usaha kecil yang menjadi bukti ketekunan seorang perempuan tangguh bernama Maulinisa atau akrab disapa Ibu Lisa. Kisah usaha ini tidak dimulai dari modal besar atau strategi pemasaran canggih, melainkan dari sebuah hobi sederhana. Setiap hari Lisa memproduksi pempek. Ada kalanya pesanan bisa mencapai 100 buah hanya dari satu orang pembeli. Ia mampu menjual 80 hingga 100 potong pempek per hari. Usaha pempek, tekwan, dan usaha warung kecil-kecilan untuk minuman anak-anak. Ibu sekitar udah lebih dari 10 tahun jadi usaha ini, tapi kita on off itu. Tapi ini kita udah mulai lagi sekitar 5 bulan karena kemarin ada kesibukan di kampung, anak masih kuliah di sana, jadi kita bolak-balik. Jadi kalau kita ke sana kita tutup dulu gitu. Awal mulanya karena pertama kita hobi makan ini, hampir setiap hari kita itu ada ini, jadi dikembangkan juga. Ini kan makan khas Palembang, jadi kan kita memperkenalkan juga ini, memperkenalkan makanan khas Palembang di Batam ini. Namun perjalanan tidak selalu mulus, fluktuasi harga ikan segar, naiknya harga tepung dan gula merah menjadi tantangan baginya untuk terus bertahan dan menyediakan pempek dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat di sekitar. Harga ikan berubah-ubah karena saya bukan beli ikan giling. Kalau ikan giling rata-rata itu ini karena saya beli ikan segar yang kita olah sendiri. Jadi itu harga ikan berubah-ubah. Terus harga sekarang kan dari zaman dahulu kita mau naikin harga gitu, ya agak susah kan. Tentu harga tepung semua udah pada naik semua, gula kan kita pakai gula merah untuk bikin kuahnya itu udah gitu. Pempek Maulinisa didistribusikan dengan cara sederhana. Kebanyakan hanya lewat rumah, lewat jaringan teman atau melalui media sosial anaknya. Open pre-order, saling percaya, dan komunikasi personal menjadi cara pemasaran utama. Meski begitu, hingga kini usaha pempek Maulinisa belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Saya berharap ya pemerintah bisa memperhatikan seperti kita ini usaha kecil ini, usaha-usaha kecil seperti ini, karena kita kan semua manual, sudah dilihat tadi semua. Kalau ada ya bantuan penggilingan, giling ikan itu yang berat itu, karena saya nggak yakin beli ikan nggak boleh ngomong gitu ya. ikan giling di pasar itu kan ini, kalau kita giling sendiri tahu itu kita giling kebersihannya, dia dicuci dulu ya itu. Yang kedua tempat, nah
itu. Kami akan berusaha kalau tempat itu di depan itu kan kita ada tanda dulu kita mau bikin warung yang bisa ada meja bisa makan di tempat. Kalau di sini rata-rata orang bungkus, enggak makan di tempat. Kalau itu nanti rencana kita mau bukan buka. Dari balik komunitas kecil ada sosok lain yang setia memberi dorongan bagi Maulinisa, yakni Siti Barokah, bendahara kelompok usaha bersama Pijar. Ia sudah lebih dari 15 tahun mendampingi para pelaku UMKM di Bengkong Tengah. Ia berharap selain bantuan modal, pelaku UMKM di Bengkong ini juga difasilitasi terkait izin IRT, NIB ataupun label halal, sehingga usaha mereka bisa lebih dikenal dan bersaing dengan panganan serupa di Kota Batam. Kendala itu ini Mbak, dia belum punya IRT itu. Terus yang kedua juga belum punya label halal. Ya harapan kami sebagai pengurus itu pemerintah ngasih inilah gratis IRT sama label halal dengan mudah. Seperti itu Mbak, harapan saya sebagai ini. Nah pemirsa, saya akan mencoba memasukkan isian pempek ini dengan telur. Diajari Bu Nisa. Bu, udah bulat ini? Udah bulat. Oke, ini mau yang bulat lagi deh, biar lebih. Lagi. Oke, udah ada. Oke, ya biar kepenuhan. Oke. Terus? Tahan. Gini pegang tekan. Bu, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pertama, oke. gurih-gurih ya biasanya Bu. Nggak apa-apa. Oke. Bu, harus hati-hati. Nah pemirsa, kan tadi kita sudah merebus pempeknya. Selanjutnya kita ngapain Bu? Ini proses digoreng, sudah direbus dia digoreng. Saya mau bantu Ibu goreng. Boleh. Ini tinggal cemplung aja Bu ya? Iya. Panas, oke. Udah panas ya Bu? Udah panas kecil. Minyaknya harus tenggelam ya Bu. Suara-suara kecil ini akhirnya sampai juga ke telinga Wakil Rakyat, anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, hadir langsung ke lokasi untuk menyapa para pelaku usaha termasuk Ibu Maulinisa. Ya, hari ini saya bersemena mengunjungi Bu Siti dan Bu Nisa, yang mana beliau berdua ini usahanya adalah pempek Palembang dan juga datewan, masakan khas Palembang. Beliau usaha kuliner yang ada di sini dan makanan cukup enak nih, luar biasa. Ini baru pertama kali saya ke Bengkong makan pempek nih yang ada di Bengkong. Dan ini kunjungan kami memang sengaja untuk mengunjungi para UMKM ya, untuk bagaimana supaya mereka bisa naik kelas, paling tidak membantu mempromosikan usaha mereka juga. Selain menampung aspirasi tentunya apa saja yang dibutuhkan oleh beliau untuk pemerintah. Dalam kunjungannya, Wahyu yakin masih banyak pelaku UMKM seperti Maulinisa yang butuh bantuan dan dorongan dari pemerintah agar bisa tetap eksis dan bertahan, sehingga tidak hanya menjadi solusi bagi perekonomian mereka, namun ke depan juga bisa menjadi inspirasi bagi warga lain. Sehingga tingkat pengangguran dan perekonomian di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih baik. Kami mengunjungi UMKM seperti Bu Nisa dan juga Bu Siti ini, menanyakan apakah sudah terdaftar ya terkait dengan PIRT, terkait dengan halal dan sebagainya, termasuk dengan mungkin nanti perlu pakai packaging ya, pokoknya sarana dan prasarana yang lainnya. Dan kami setiap tahun juga menganggarkan, insya Allah nanti setelah ada kunjungan seperti ini, mudah-mudahan di tahun depan, karena mungkin di perubahan ini agak sedikit crowded, sehingga mungkin tahun depan baru bisa dianggarkan kembali, dan insya Allah Ibu berdua ini bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, termasuk kami akan menguruskan PIRT dan juga halalnya, karena itu program gratis dari pemerintah dari mulai 2023. Di balik pempek yang gurih, ada kisah ketekunan seorang ibu, ada dukungan komunitas, dan ada harapan dari wakil rakyat. Pempek Maulinisa bukan hanya tentang makanan khas Palembang,
tapi juga tentang perjuangan UMKM bertahan di tengah persaingan dan keterbatasan. Nah pemirsa, demikianlah untuk liputan kali ini. Sampai jumpa di episode Sapa UMKM selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Terima kasih Bu udah ngajarin Kiki buat empek-empek. Enak Bu? Alhamdulillah. Ini dari rebus tinggal makan aja kan Bu?